Baik, selamat siang. Pertama-tama saya mengajak teman-teman yang tentunya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena berkatnya sehingga kita semua masih diizinkan untuk bisa bertemu di tempat ini. Baik, pada hari ini kami akan membahas materi akuntansi keuangan daerah yang berjudul akuntansi persediaan. Baik, dalam akuntansi persediaan ada beberapa topik atau penting saya teman-teman pelajari dan ketahui bersama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait definisi dari persediaan, yang kedua itu klasifikasi persediaan, yang ketiga pengakuan persediaan, yang keempat pengukuran persediaan, yang kelima sistem pencatatan persediaan, yang keenam metode penilaian persediaan, yang ketujuh sistem akuntansi persediaan, dan yang terakhir delapan yaitu pengungkapan persediaan. Baik, isi persediaan menurut BSKP nomor 5 paragraf 4 menyatakan bahwa persediaan merupakan aset belanja dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan nomor 5 paragraf 5 menyatakan bahwa persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa satu barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangkaian kegiatan operasional pemerintah daerah. Nah, untuk barang atau perlengkapan ini dia berupa barang habis pakai, amunisi, pemeliharaan dan bencana. Contohnya buku tulis, pulpen, kertas, tinta yang digunakan di kantor pemerintah daerah. Yang kedua ada bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi persediaan ini meliputi bahan baku produksi. Yang ketiga ada barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya hasil pertanian seperti beras, jagung yang dikemas untuk dipasarkan. Dan yang terakhir ada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya obat-obatan yang dari Pemda untuk diberikan kepada masyarakat. kemudian poin atau yang ketiga yaitu tentang pengakuan persediaan. Menurut BSKP nomor 5 paragraf 13 menyatakan persediaan diakui pada saat yang pertama potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diakui dengan andal, atau yang kedua diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Adanya pengukuran persediaan menurut PSKP nomor 5 paragraf 15, persediaan disajikan sebesar A biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, di mana ini meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. B. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, di mana persediaan ini meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dan yang terakhir ada nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan, meliputi nilai tukar hasil atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Baik, selanjutnya di poin atau yang kelima terkait dengan sistem pencatatan persediaan. Dalam sistem pencatatan persediaan terdapat dua metode pencatatan persediaan, yaitu yang pertama metode perpetual dan yang kedua adalah metode periodik. Baik, yang pertama yaitu terkait metode perpetual. Dalam metode perpetual, setiap transaksi yang mengakibatkan mundur persediaan bertambah atau berkurang dicatat dengan mendebit atau mengkredit rekening persediaan sehingga saldo rekening persediaan menunjukkan nilai terkini persediaan. Yang kedua yaitu metode periodik, di mana
metode ini, transaksi pemakaian persediaan tidak dicatat dengan kredit rekening persediaan pada tanggal transaksi, tetapi pada akhir tahun dilakukan inventarisasi isi untuk menyesuaikan jumlah persediaan. Jadi perbedaan antara metode perpetual dan metode periodik itu letaknya pada kalau metode perpetual nilai persediaannya dicatat sedangkan pada metode periodik transaksinya tidak dicatat, namun nilai persediaannya diketahui pada saat akhir tahun dilakukan inventarisasi fisik untuk menyesuaikan jumlah persediaan itu sendiri. Dalam penilaian persediaan adanya metode penilaian persediaan, di mana persediaan ini dapat dinilai dengan menggunakan 3 metode, yaitu adanya metode masuk pertama, keluar pertama atau LPKP, yang kedua adanya metode rata-rata tertimbang, dan yang ketiga adanya metode harga pembelian terakhir, di mana pada metode masuk pertama, keluar pertama itu penilaian persediaan mengakui nilai persediaan yang pertama dibeli atau diperoleh dan merupakan persediaan yang akan dijual lebih awal. Yang kedua adanya metode rata-rata tertimbang, di mana dalam penilaian persediaan ini persediaan mengakui nilai per unit persediaan berdasarkan harga rata-rata dari keseluruhan persediaan. Dan yang terakhir adalah metode harga pembelian terakhir, di mana untuk harga pembelian terakhir ini digunakan apabila setiap unit persediaan memiliki nilai yang tidak material dan persediaan terdiri dari bermacam-macam jenis. Yang berikut itu metode penilaian persediaan. Yang pertama kali adalah metode masuk pertama, keluar pertama. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, contoh atau ilustrasinya berikut adalah data persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten XYZ, di mana pada transaksi pertama tanggal 20 Januari 2016 pembelian sebanyak 1000 unit dengan harga 10 miliar, dengan harga 10 juta, sehingga jumlah persediaannya yaitu 1000 unit. Kemudian transaksi tanggal 5 April 2016 terjadi pembelian lagi sebanyak 2000 unit dengan harga 7.200.000. Jadi jumlah persediaannya 3.000 unit. Itu didapat dari 1000 unit di transaksi pertama tanggal 20 Januari ditambah dengan pembelian tanggal 5 April 2016 yang sebesar 2000 unit, sehingga jumlah persediaan yang tersedia yaitu 3.000 unit. Kemudian transaksi tanggal 10 Juni 2016 terjadi pemakaian persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten X sebesar 1.500 unit. Dari jumlah persediaannya sekarang menjadi 1.500 unit. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2016 terjadi lagi pembelian sebanyak 3.000 unit dengan harga 6 juta. Dari jumlah persediaannya sekarang yaitu 4.500 unit. Itu didapat dari 1.500 unit ditambah dengan pembelian pada tanggal 10 Agustus sebesar 3.000 unit. Kemudian pada tanggal 30 November 2016 terjadi pemakaian sebesar 1.430 unit. Jadi jumlah persediaan yang tersedia sekarang yaitu 3.010 unit. Jika pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual, maka beban persediaan dari nilai persediaan aktif persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan sebagai berikut. Beban persediaan tanggal 10 Juni 2016 yang pertama yaitu 1.000 unit dengan harga 10 juta, itu pada tanggal 20 Januari sebesar 10 juta. Kemudian
beban persediaan lagi sebesar 500 unit dengan harga 7.500.000 diambil pada tanggal 5 April itu sebesar dengan nilainya sebesar 3.750.000. Jadi totalnya yaitu 10 juta ditambah 3.750.000, jadi totalnya adalah 13.750.000. Kemudian beban persediaan pada tanggal 30 November 2012 yaitu sebesar 1.430 unit dengan harga 7.500.000 itu diambil pada tanggal 5 April sebesar 10.725.000. Nilai persediaan akhir yaitu 70 unit dengan harga 7.500.000 itu pada tanggal 5 April dengan nilainya yaitu sebanyak 525 juta. Ada lagi persediaan 3.000 unit dengan harga 6 juta itu pada tanggal 10 Agustus dengan nilainya sebanyak 18 miliar. Jika pencatatan persediaan menggunakan periodik, maka beban persediaan dan nilai persediaan akhir persediaan obat-obatan dinas kesehatan adalah sebagai berikut. Beban persediaan adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan persediaan awalnya 0 ditambah dengan pembeliannya sebanyak 6.000 unit dikurangi dengan persediaan akhir 3.070 unit, jadi totalnya sebesar 2.930 unit. Dari 2.930 unit itu terdiri dari 1.000 unit yang harganya 10 juta itu tanggal 20 Januari sebesar 10 miliar. Terus ada lagi 1.930 unit dengan harga 7.500.000 itu tanggal 5 Januari dengan nilainya sebesar 14.475 juta. Jadi totalnya yaitu 24.475 juta. Nilai persediaan akhirnya 3.000 unit dengan harga 6 juta tanggal 10 Agustus sebanyak 18 miliar. Kemudian ada lagi 70 unit dengan harga 7.500.000 di tanggal 5 April sebesar 525 juta. Jadi totalnya sebanyak 18.525 juta. Selanjutnya ada nilai rata-rata nasional. Di mana seperti yang teman-teman sudah lihat di sini untuk total akhir persediaan dari dinas kesehatan terdapat 6.000 unit dengan total harga sebesar 43 miliar. Nah, di sini dengan menggunakan metode virtual, maka kita harus mencari beban persediaan pada tanggal 10 Juni dan tanggal 30 November, di mana masing-masing terdapat 1.500 unit dan saldo terakhir sebesar 12.500.000 juta. Dan beban persediaan pada 30 November terdapat 1.430 unit dengan saldo akhir sebesar 9.692 juta, 9.692 juta, 9.692 juta, 222.222,22 rupiah dengan nilai persediaan akhir sebanyak 3.070 unit dengan saldo akhir sebesar 20.807 juta 777.777,78 rupiah. Keterangannya, nilai rata-rata per unit sebesar 25 miliar dibagi dengan 300 unit sama dengan 8.333.333,33 rupiah. Nah, di sini dengan menggunakan metode virtual, maka kita harus mencari rata-rata per unit, di mana 12.500.000 ditambah dengan 18 miliar dibagi dengan 1.500 unit ditambah dengan 3.000 unit dengan memperoleh hasil sebesar 6.777.777,78 rupiah.
2.930 unit dikali dengan 7.166.666,67 dengan memperoleh hasil sebesar 20.998.333.333,33 rupiah dan nilai persediaan akhir sebesar 3.070 unit dikali dengan 7.166.666,67 rupiah dan memperoleh hasil sebesar 22.166.666 rupiah dan 666.067 rupiah. Dan dari keterangan di situ ada pemakaian persediaan sebesar 6.000 unit dikurang dengan nilai persediaan akhir sebesar 3.070 unit dan pemakaian persediaan terakhir sebesar 2.930 unit, di mana nilai rata-rata per unit sama dengan 43 miliar dibagi dengan 6.000 unit dan nilai rata-rata per unit terakhir sebesar 7.166.666,67. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode angka pembelian terakhir. Dengan ilustrasi berdasarkan data persediaan pada ilustrasi sebelumnya, jika pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual, maka beban persediaan dan nilai persediaan akhir persediaan obat-obatan dinas kesehatan adalah sebagai berikut. Tanggal 20 Januari 2016, jumlah unit 1.000, harga per unit 10 juta, total harga yaitu 10 miliar. Kemudian pada tanggal 5 April 2016, jumlah unit 2.000, harga per unit 7.500.000, total harganya 15 miliar. Tanggal 10 Agustus 2016, jumlah unitnya minus 1.500. Kemudian tanggal 10 Agustus 2016 lagi, jumlah unitnya 3.000, harga per unit 6 juta, total harganya 18 miliar. Kemudian pada tanggal 30 November 2016, jumlah unitnya minus atau berkurang 1.430. Jadi total dari jumlah unit yaitu 6.000 unit dengan total harganya yaitu 43 miliar. Beban persediaan tanggal 10 Juni 2016, total nilai persediaan sampai dengan 10 Juni dikurangi nilai persediaan akhir tanggal 10 Juni yaitu dengan nilai 10 miliar ditambah dengan 15 miliar dikurangi 3.000 unit dikurangi 1.500 unit dikali dengan 7.500.000 sama dengan 25 miliar dikurangi dengan 11 miliar 250 juta dan memperoleh hasil sebesar 13 miliar 750 juta. Beban persediaan tanggal 30 November 2016 dengan rumus total nilai persediaan sampai dengan 30 November dikurangi dengan nilai persediaan akhir 30 November. Total nilai persediaan sampai dengan 30 November yaitu 11 miliar 250 juta ditambah dengan 18 miliar dikurangi dengan 4.500 unit dikurang 1.430 unit dikali dengan 6 juta sama dengan 29 miliar 250 juta dikurangi dengan 18 miliar 420 juta dan memperoleh hasil 10 miliar 830 juta. Jadi nilai persediaan akhirnya yaitu 4.500 unit dikurangi dengan 1.430 unit dikali dengan 6 juta dan memperoleh hasil sebesar 18 miliar 420 juta rupiah. Empat 1.500 unit sama dengan 1.500 unit satu per 10 unit ditambah dengan 3.000 unit yaitu pembelian di tanggal 10 Agustus. Jika pencatatan persediaan menggunakan metode periodik
maka beban persediaan dan nilai persediaan akhir persediaan obat-obatan dan kesehatan adalah sebagai berikut. Nilai persediaan akhirnya 3.070 unit dikali dengan 6 juta, hasilnya 18.420 juta. Kemudian beban persediaan dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan persediaan awalnya loh ditambah dengan pembelian 43 miliar dikurangi dengan persediaan akhirnya yaitu 18.420 juta dan memperoleh hasil sebesar 24 miliar 580 juta. Kemudian topik atau ini pembahasan berikutnya terkait dengan sistem operasi persediaan. Sistem operasi persediaan. Satu normal rekening persediaan adalah berada di satu debit. Artinya rekening ini debit jika terdapat transaksi yang menambahnya. Sebaliknya rekening ini kredit jika terdapat transaksi yang menguranginya. Yang kedua yaitu terkait beragam jenis dan integrasi kode rekening persediaan. Jadi teman-teman bisa melihatnya di sebelah kirinya yaitu kode rekeningnya dan di bagian kanan yaitu uraian terkait dengan apa dari persediaan itu sendiri. Yang ketiga terkait pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem operasi persediaan adalah antara lain yang pertama bendahara barang atau pengurus barang yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan. Dan yang kedua yaitu bendahara pengeluaran yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. Pihak yang ketiga yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran dan pelaksanaan pengadaan persediaan. Dan yang keempat adalah pejabat penata usaha keuangan SKPD yang mempunyai tugas yaitu melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyampaian laporan keuangan SKPD. Yang keempat yaitu sistem dan prosedur operasi perolehan persediaan. Terdapat 5 sistem dan prosedur yaitu diperoleh dengan cara yaitu pembelian tunai, pembelian kredit, hibah, rampasan dan produksi. Yang pertama tadi itu terkait pembelian tunai dengan jurnal laporan finansialnya yaitu dengan kode akun, kode rekeningnya sudah bisa teman-teman lihat di papan. Kemudian dengan uraian atau kode akunnya yang persediaan berada di sisi kredit dan di sisi kreditnya itu kas bendahara pengeluaran atau RKPPKD. Kemudian jurnal pelaksanaan anggarannya, bagian uraian, barang belanja berada di sisi debit dan perubahan satu angka lebih berada di sisi kredit. Yang kedua ada pembelian kredit di mana dengan melakukan finansial yaitu persediaan pada utang belanja barang. Yang prosedur kedua di mana jurnal pelaporan finansial yaitu utang belanja barang pada kas bendahara pengeluaran atau RKPPKD dan jurnal pelaksanaan anggaran yaitu barang belanja pada perubahan SAE. Kemudian yang ketiga itu terkait hibah. Jurnal laporan finansialnya yaitu piutang pendapatan hibah pada pendapatan hibah LO. Piutang pendapatan hibah berada di sisi debit dan pendapatan hibah LO berada di sisi kredit. Jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada, tidak di jurnal karena bukan merupakan persediaan, bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. Yang keempat adanya rampasan di mana jurnal pelaporan finansial yaitu pendapatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah,
dan jurnal laporan finansial di mana kas daerah dan defisit penjualan aset lancar RO berada pada posisi debit dan persediaan dan surplus penjualan aset lancar RO berada pada posisi kredit. Jurnal pelaksanaan anggarannya di mana perubahan saldo anggaran ini pada lain-lain PAD yang sah lainnya laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kelima yaitu terkait produksi. Kita melihat persediaan dalam produksi yaitu ada 3. Yang pertama pembelian bahan baku dan bahan penolong atau bahan baku tidak langsung. Yang kedua adalah pemakaian bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan biaya proyek kantor. Dan yang ketiga yaitu pembentukan barang jadi. Jurnal standar atas transaksi pemakaian persediaan adalah sebagai berikut. Jurnal laporan finansialnya yaitu beban persediaan di sisi debit dan persediaan berada di sisi kredit. Kemudian yang keenam terkait aplikasi selisih persediaan, di mana nilai akhir persediaan yang menggunakan metode pencatatan perpetual disesuaikan dengan hasil inventarisasi visi. Dan yang terakhir, pengungkapan persediaan. Di sini ada kriteria pengungkapan persediaan dalam PSKP nomor 5 paragraf 26. Pengungkapan persediaan dicatat atas laporan keuangan harus menunjukkan yang pertama kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, ada penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan. Dan yang ketiga, adanya jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau rusak. Yang kedua, ada struktur pengungkapan persediaan, di mana struktur pengungkapan persediaan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Persediaan di mana rincian lebih lanjut persediaan periode berjalan dan periode yang lalu. Penjelasan lebih lanjut persediaan dan rincian jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau rusak. Rincian lebih lanjut persediaan pada SKPD. Contoh kasus, pada tanggal 29 Februari 2016, pegawai SKPD ABC membeli bahan pakai habis berupa alat di kantor senilai Rp2.230.000 menggunakan uang persediaan di Bendahara Pengeluaran. Nilai ini termasuk PPN sebesar 10% dan PPH pasal 22 bendahara uang sebesar 1,5%. Pada tanggal 1 Maret 2016, fungsi perbendaharaan mengesahkan pembelian tersebut sekaligus membayarnya. Pada hari itu juga, Bendahara Pengeluaran menyetorkan potongan pajak PPN dan PPH ke kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan jurnal pada pembelian alat tulis kantor di SKPD adalah sebagai berikut. Baik, jurnal yang pertama yaitu jurnal laporan finansial. Bisa teman-teman lihat di papan ini, yaitu akun yang pertama pembelian alat tulis kantor berada di sisi debit sebesar Rp2.230. Pada utang PPH pasal 22 di bagian kredit sebesar Rp30.000, utang PPN di bagian kredit Rp200.000 dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2 juta. Kemudian jurnal yang kedua yaitu terkait jurnal pelaksanaan anggaran. Akun-akun yang terkait dalam jurnal pelaksanaan anggaran yang pertama belanja alat tulis kantor sebesar Rp2.230 berada di sisi debit dan perubahan saldo anggaran lebih sebesar Rp2.230 berada di sisi kredit. Kemudian jurnal pada saat penyetoran pajak ke KPP Pratama adalah sebagai berikut, yaitu jurnal laporan finansial. Akun-akun yang terkait dalam jurnal laporan finansial yaitu utang PPH pasal 22 berada di sisi debit sebesar Rp30.000, utang PPN
sebesar 200.000 kredit ada di sisi debit, dan kas di bendahara pengeluaran terhadap di sisi kredit sebesar 230.000 rupiah. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, dan kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait pemaparan materi dari kami, waktu dan kesempatan dipersilakan. Ya, satu Nadia. Yang kedua. Oke, baik, selesai. Baik, teman Nadia, silakan. Saya ingin bertanya pertimbangan seperti apa yang terjadi dalam memilih metode persediaan dan apabila pencatatan persediaan pada akhir periode ternyata tidak efektif, maka bagaimana dengan laporan keuangan? Baik, apa masih ada lagi? Baik, di sini kami meminta waktu sedikit untuk bisa mendiskusikan dan mencari jawaban terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh teman Nadia. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami jawaban yang tersedia terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh teman Nadia tadi, yaitu terkait apabila pencatatan pada akhir periode tidak efektif, maka bagaimana dengan laporan keuangan? Jawabannya yaitu pertimbangan atas transaksi yang terjadi selama periode dan melakukan rekonsiliasi pada laporan keuangan. Baik, sekian dari bisnis kami, terima kasih.